proses ya. Oke. Bapak Ibu hadirin semua, acara akan segera kita mulai. Sebelumnya mohon maaf untuk yang masih mengaktifkan mikrofon untuk dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Wilayah Kecamatan Kaliwungu, Bapak Heru Sulistiono, SPD MPD. Yang kami hormati Pengawas SD Koordinator Wilayah Kaliwungu. Yang kami hormati Kepala Sekolah Sekorwilcam Kaliwungu, serta Bapak Ibu Guru Sekorwilcam Kaliwungu yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua, sehingga pada tanggal 18 Januari tahun 2023 kita dapat dipertemukan melalui Google Meet dengan acara persamaan persepsi pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun kegiatan pada pagi hari ini yakni pembukaan, sambutan, penyampaian teknis PMM, dan penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yakni sambutan Koordinator Wilayah Kecamatan Kaliwungu kepada yang terhormat Bapak Heru Sulistiono, SPD MPD, disilakan. Maaf, Pak Heru apakah sudah bergabung? Atau hilang sinyal Pak Fitri? Suaranya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas di Korwilcam Kaliwungu, Koordinator PMM, Bapak Komando Bapak Fitrianto, dan teman-teman koordinator di wilayah Dabin, wilayah gugus ya. Setiap gugus ada 2 orang yang kami hormati pula, dan Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu kepala sekolah yang pada pagi hari ini bisa hadir untuk mengikuti koordinasi untuk PMM pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Rasulullah pada Allah kita bisa melaksanakan kegiatan penyamaan persepsi PMM ini di Korwilcam Kaliwungu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sehat ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Sehat. Dengan kesehatan maka kita bisa bergabung, bisa menjalin silaturahmi ya, walaupun di dunia maya, tapi tidak menghilangkan pertemuan ini ya, dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Bapak Ibu yang kami hormati,
Selanjutnya untuk kegiatan PMM ini untuk wilayah Korwil Jam Kaliwungu kemarin kalau tidak salah tuh akhir November ya kita sudah meloncengkan untuk bersama-sama bagaimana untuk kegiatan PMM ya terutama di wilayah Korwil Jam Kaliwungu ini belum maksimal sehingga kemarin pada waktu pertama kali kita bertemu Bapak dan Ibu terutama Bapak Ibu kepala sekolah yang nanti akan mensupport dan Bapak Ibu koordinator yang nanti juga bersama-sama mensupport Bapak dan Ibu guru ya di sekolahnya masing-masing untuk bagaimana PMM ini bisa menjawab tantangan ya yang lebih luas lagi yaitu di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi ya dan kegiatan ini ya sudah kita awali kemarin ya jauh-jauh hari ya saya dan Pak Fitri dan teman-teman dari sekolah penggerak dan koordinator di Gugus bersama-sama untuk menggerakkan bagaimana Bapak dan Ibu guru dalam melaksanakan PMM. Nah, platform Merdeka Mengajar yang nantinya akan digunakan oleh guru itu sendiri di dalam kegiatan-kegiatan untuk kegiatan belajar mengajarnya. Walaupun di sana sini ya para Bapak dan Ibu guru terutama yang mungkin tidak hanya guru kelas 1 dan kelas 4 saja, tapi semuanya ya, semuanya guru yang ada di sekolah ya itu harus bisa bergabung melaksanakan untuk kegiatan PMM ini ya. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena PMM ini adalah kegiatan yang diakses oleh orang banyak ya se-Jawa Tengah. Bayangkan PMM Kabupaten Kudus dulu waktu mendaftar itu nomor 1 rankingnya daftar. Tetapi dalam perjalanan Bapak dan Ibu ya sampai sekarang hari ini pun kita di ranking 29, bayangkan dari 35 kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Ya. Ini sangat memprihatinkan, karena di dunia pendidikan terutama di Kabupaten Kudus yang adalah sudah sangat-sangat terkenal bahwa pembelajaran pendidikan di Kabupaten Kudus ini adalah sudah melangkah lebih jauh. Tetapi dalam kegiatan seperti ini ya kok rankingnya 29 ini sangat menyedihkan ya. Makanya kemarin jauh-jauh hari saya dengan Pak Fitri dan teman-teman yang lain itu sudah berusaha memaksimalkan Bapak dan Ibu memberi support ya supaya bagaimana PMM di wilayah Korwil Jam Kaliwungu ini bisa terwujud dengan baik ya. Maka hari ini kita sepakat bersama-sama Bapak dan Ibu untuk melanjutkan kegiatan PMM dalam kurikulum Merdeka Mengajar ini ya agar apa yang diperintahkan diamankan di kementerian ini bisa terwujud. Makanya hari ini saya merefleksi evaluasi kegiatan yang kemarin sudah kita launchingkan dan kita sudah laksanakan setiap gugus sehingga ini adalah nanti bagaimana petanya sampai di mana setiap sekolah, setiap SD, setiap orang yang ada di SD itu personelnya guru sudah sampai mana. Ini nanti kita bisa lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Untuk itu ya makanya kemarin itu saya sudah berbuat sebelumnya. Ini dari dinas sudah kemarin saya diundang ya tanggal 16 Januari ya Bapak Ibu pengawas diundang di dinas di sana ya diberi bagaimana PMN di Kudus ini semakin hari semakin merosot dan bagaimana caranya. Ini kemarin dari Korwil Jam Kaliwungu sudah banyak bercerita ya banyak sudah diawali kegiatan ini sampai di tingkat gugus sudah ada satgasnya sudah ada koordinatornya untuk memantau bagaimana menjembatani para Bapak dan Ibu guru di sekolahnya masing-masing agar tidak mengalami kesulitan. Inilah yang nantinya Bapak dan Ibu semoga
kegiatan-kegiatan ini tidak hanya ini saja, tapi nanti selanjutnya masih banyak untuk kegiatan yang ya seperti daring seperti ini, lewat Zoom dan sebagainya. Ini adalah lebih efektif Bapak dan Ibu. Kita tidak usah pergi kemana-mana, tidak ada biayanya, tapi kita akan menyerap ilmu banyak dari kegiatan seperti ini. Nah, inilah yang nantinya Bapak dan Ibu kedepankan, bahwa kegiatan dengan Zoom ini adalah kegiatan yang memang praktis, ekonomis, ya, rasa tidak ribet dan sebagainya, tidak ada laporan sebagainya. Itu Bapak dan Ibu, karena dari kacamata dashboard yang saya punyai, ya informasi dari dinas, dari Pak Fitri, ya, di mana nanti akan saya bacakan satu persatu, ya, untuk sekolah mana yang nantinya itu harus disupport banyak, ya, disupport banyak agar kegiatan kurikulum merdeka terutama pengisian PMM ini bisa terwujud dengan baik, ya. Dan dari dinas kemarin menyarankan, ya, atau mungkin nanti bisa menjadi sanksi, ya, sanksi pada Bapak Ibu guru yang tidak melaksanakan, ya, ada sanksinya, ya, itu. Jadi ini adalah kebutuhan Bapak dan Ibu guru semua, tidak hanya guru kelas 1 dan kelas 4 ya, tapi semuanya, baik kepala sekolah, guru, ya, harus bagaimana pengisian PMM ini bisa sampai, ya, sampai apa ini, kalau dari dinas itu menyarankan topik keempat. Ya, jadi topik keempat ini harus sudah selesai di bulan Januari ini. Ya. Ya, itu Bapak dan Ibu, sehingga aksi nyatanya sudah sampai harus topik keempat. Ya, walaupun bagaimanapun caranya, bagaimanapun kita akan berbuat, nanti kita komunikasikan di tingkat gugus dan nanti koordinator Pak Fitri akan memberikan banyak cara supaya nanti semuanya nanti bisa menyelesaikan aksi nyatanya, ya. Aksinya nyata sederhana tapi tidak plagiat Bapak dan Ibu, karena yang disinyalir kenapa saya mengupload aksi nyata ini tidak bisa diterima di kementerian karena banyak plagiat, niron dan sebagainya. Inilah yang mungkin perlu disiasati bagaimana caranya supaya nanti PMM terutama di Kabupaten Kaliwungu ini bisa terwujud dan bisa melaksanakan semuanya. Inilah bentuk daripada kepedulian kita semua Bapak dan Ibu. Kita harus saling mensupport, saling belajar. Kalau enggak hari ini kita bersama-sama, tidak mungkin jenengan bisa akan sampai ke ke topik-topik yang selanjutnya. Nah, itu maka ke depan nanti tanggung jawab itu ada tanggung jawab pribadi Bapak dan Ibu. Ya, nah, nanti di sekolahan itu sudah ada sekolah-sekolah mana yang memang belum, ya, belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan ini, itu sudah bisa dipetakan Bapak dan Ibu, ya, sudah bisa dipetakan dan alhamdulillah itu untuk laporannya memang ada berapa SD yang di bawah 50%, ya, untuk untuk progresnya, ya. Ini saya bacakan saja biar nanti sekolah yang saya bacakan ini bisa bagaimana caranya supaya bisa menyamai teman-temannya, ya, terutama di Karucang Kaliwungu, ya. Yang satu adalah SD 1 Sidorekso. Ini belum melaksanakan belas, 0%. Ya, tolong untuk SD 2 Sidorekso, saya berharap untuk bisa menyelesaikan karena ini tanggung jawab, ya, untuk kepala sekolahnya, ya, untuk guru-gurunya, ya, harus bisa menyelesaikan. Masa 0% berarti belum berbuat apa-apa. Untuk SD 2 Sidorekso. Yang kedua SD 1 Kaliwungu, ini baru 16%. Nah, SD 1 Kaliwungu baru 16%, ya. Ini adalah berarti berapa orang yang baru login dan baru menyelesaikan. Ya, ini sangat-sangat rendah. Yang ketiga SD 2 Mijen. Nah, ini Bu Silvi nanti disupport teman-temannya untuk bisa menyelesaikan
kegiatan PMM ini baru 33% ya dari hasil yang ada di dashboard. Nah, ini saling menguatkan, tidak menjatuhkan. Ya, nanti kita bersama-sama bagaimana yang 0% ini bisa jadi 100%, yang 33% jadi 100%. Sama seperti itu. Makanya hari ini kita mengevaluasi, ya, merefleksi apa yang sudah kita laksanakan 1 bulan yang lalu, ya sampai di mana kegiatan ini bisa terlaksana dan dilaksanakan di sekolah. Nah, terus yang keempat SD 1 Sidorekso ini baru 35% yang menyelesaikan PMM-nya, ya, karena di PMM itu banyak online delok video, ya melihat video dan sebagainya sampai nanti yang terakhir itu pelatihan mandiri dan aksi nyatanya. Nah, itu ya tolong diselesaikan yang saya sebutkan tadi. Yang kelima SD 3 Kedungdowo, nah, 42%, sudah mendekati 50%. Ini harus support lagi, ya supaya nanti kegiatan PMM ini ya semuanya nanti bisa ya 90% ke atas lah, ya supaya nanti kita aman, karena kegiatan ini murni adalah kegiatan pribadi, tapi harus bersama-sama di sekolah. Yang tidak bisa ya bagaimana caranya supaya bisa mengerjakan dan melaksanakan kegiatan ini. Yang keenam adalah SD 2 Papringan. Nah, ini Pak Teguh, ya. Saya tahu di sana sudah banyak yang purna dan sebagainya, mungkin itu yang kendalanya. Ya. Sehingga ini adalah tantangan, ya, bagaimana caranya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa yang sudah dicantumkan namanya di situ ya harus diselesaikan, memang begitu. Pensiun pun kadang-kadang kalau masih di Dapodik, ya itu sudah dihitung lagi, sudah masih ada. Ya. Nah, itu yang perlu dicermati Bapak dan Ibu, sehingga SD 2 Papringan ini masih 50%. Nah, sudah bagus, ya. Nah, yang ketujuh adalah SD 1 Prambatan Kidul. SD 1 Prambatan Kidul ini juga perlu sentuhan lagi karena masih 50%, ya. 7 SD itulah yang di bawah 50%, Bapak dan Ibu. Semoga nanti dalam kegiatan yang kedua ini ada dapat maksimal progresnya, ya, sehingga nanti bisa kita lihat di dashboard kabupaten. Oke. Karena kemarin Bapak dan Ibu setelah saya rapat teman-teman pengawas itu rapat koordinasi di kabupaten, ternyata di kabupaten punya link untuk diisi. Kalau jenengan sudah mengisi terus diisi, nah ini link nanti akan dijelaskan Pak Fitri, ya. Nah, Pak Fitri yang ada link di situ memang agak ribet, tapi nah, itu bisa dilihat di kabupatennya masing-masing. Ya, kalau jenengan ngisi itu langsung diupload langsung di tingkat nasional di kementerian langsung, ya. Tapi di Kabupaten Kudus ini sudah bergerak, alhamdulillah, ya. Sudah ada gerakan-gerakan yang massal. Kalau kemarin kan saya memang mungkin ya awal-awal saya yang ini untuk melaksanakan, ya, dan ini sudah banyak dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang lain, sehingga hari ini berarti di Kabupaten Kudus nanti sama semuanya melaksanakan kegiatan PMM. Tapi jenengan kan sudah nyicil ayem karena sudah diawali kemarin-kemarin untuk saya mensupport panjenengan semua supaya itu bisa diselesaikan, ya, karena ini tanggung jawab kita bersama, ya. Maka saya bentuk koordinator di tingkat kecamatan, di tingkat gugus dan sebagainya, ini dalam rangka untuk menjembatani Bapak dan Ibu yang mengalami kesulitan, ya. Kalau yang mengalami kesulitan ya bertanya, tidak diam. Nah, diam saja tidak akan selesai. Nah, bagaimana caranya kegiatan yang memang agak sulit itu aksi nyatanya, ya, dia caranya membuat aksi nyata
yang bisa diterima di kementerian. Itulah yang nantinya akan menjadi pokok bahasan bersama, akan menjadi apa ini PR kita bersama bagaimana itu bisa terwujud ya. Karena nanti di dashboard itu di tingkat nasional pun di kementerian itu SD mana itu ada SD misalnya SD 1 Garung Lor, SD 1 Perambatan Lor ya. Gurunya berapa? Ya, gurunya berapa? Nah, ada guru berapa, jumlah gurunya, yang login berapa, itu sampai detail begitu ya. Terus guru yang sudah bisa menonton video, guru yang sudah bisa lulus ya dalam pelatihan mandiri dan sebagainya itu jejak digitalnya ada. Jangan menonton video itu jejak digitalnya ada. Oh ya, Pak Fitri membuka ini, itu sudah ada jejak digitalnya. Makanya kita harus bersama-sama itu Bapak dan Ibu harus kita laksanakan ya dalam jam-jam yang mungkin di luar dari jam efektif, mungkin hari Sabtu dan apa, kita harus bisa menyisihkan waktunya untuk saling berbagi bersama-sama untuk menyelesaikan PMM yang merupakan apa ini bentuk dari pembelajaran kita bersama. Ya, dengan PMM inilah Bapak dan Ibu kita belajar di situ karena sekarang sudah ada yang namanya pelatihan-pelatihan tidak seperti dulu. Ya, pelatihannya memang seperti ini. Kita berbagi bersama di forum seperti ini, kita lihat PMM, di situ kita belajar. Ya, ini adalah hal yang baru yang harus kita terbiasa untuk melaksanakan. Ya, tidak seperti yang dulu. Nah, dulu kan kita menanti kapan pelatihannya, kapan dan sebagainya ya. Tapi sekarang sudah mindset kita sudah lain ya Bapak dan Ibu. Jadi pemerintah itu hanya memfasilitasi dari fasilitator. Ya, orang-orang yang seperti Pak Fitri, mungkin Bu Mun dan lain-lain, orang-orang seperti itu untuk memberikan apa ini berbagi atau pelatihan kepada yang lain yang seperti ini ya. Jadi pemerintah itu memang tidak mengundang Bapak dan Ibu guru terus pergi ke dulu namanya LPMP, sekarang BBKP, BBGP dan sebagainya. Itulah yang nanti Bapak dan Ibu sampai tahun 2024 ya kalau tidak salah, dan nanti mungkin untuk kurikulum Merdeka ini nanti akan berubah lagi namanya, tapi tetap PMN masih ada saya kira ya. Tapi tetap kita selesaikan ya. Ini tahun 2023 24. Jadi masih ada waktu 2 tahun untuk menyelesaikan bagaimana kurikulum Merdeka ini dilaksanakan di sekolah masing-masing. Itu harapannya seperti itu Bapak dan Ibu. Karena jejak digital yang jenengan sudah laksanakan itu tetap akan terpantau, akan bisa dilihat ya bahwa jenengan itu sudah pernah buka ini, topik ini ya, dan harapannya nanti memang topik sampai topik 4 ya. Nah, untuk Kabupaten Kudus memang sanksinya tidak seberat apa yang kita bayangkan seperti kabupaten lain, itu sanksinya memang kalau belum menyelesaikan topik 4 sertifikasi di tidak dicairkan dan sebagainya. Tapi Kudus tidak seperti itu. Tapi ya kita harus menyadari nanti mungkin ada sanksi yang lain, mungkin apa SKP tidak ditandatangani dan sebagainya. Ya, ini adalah bentuk sanksi yang mungkin agak ringan, tapi jangan seolah-olah jenengan terus tidak melaksanakan. Ya, tetap ada sanksinya Bapak dan Ibu, karena kemarin Bu Afri dan Pak Kabid ya, Bapak Anggun sudah memperingatkan pada para Bapak dan Ibu pengawas bagaimana supaya PMM ini bisa terselesaikan dengan baik. Masuk rankingnya 29, Kudus itu paku buminya pendidikan kok 29 di sini dan sebagainya. Nah, inilah bentuk bagaimana supaya kita itu nanti bisa bergerak semua. Tidak hanya Pak Fitri, tapi semuanya nanti akan berbagi bagaimana hal yang baru untuk kita, hal yang mungkin agak sulit untuk kita, ya
nanti kita pelajari bersama sehingga hal yang baru dan sulit bisa menjadi hal yang terbiasa dan menjadi hal yang mudah. Itulah yang nanti kita harapkan seperti itu, semuanya bisa terselesaikan manakala Bapak dan Ibu bisa berbagi bersama, sharing bersama, saling belajar bersama. Inilah bentuk dari kepedulian kita di kurikulum Merdeka. Seperti ini Bapak dan Ibu, untuk bagaimana ya PMM di kurikulum Merdeka ini bisa menjadi harapan kita semua, ya. Tidak rankingnya 29, tapi nanti mungkin di bawah 20. Nah, ini sudah bagus ya. Makanya kita harus saling bergerak dan saling mengingatkan ya, supaya nanti kurikulum ini ya, terutama PMM-nya ini menjadi kebiasaan yang baik ya untuk belajar di situ. Ya, saya kira itu Bapak dan Ibu, dan terima kasih kepada Pak Fitri yang telah menjembatani dan telah bisa memberikan hal-hal warna baru, terutama di PMM ya, lewat komunitas nanti ya, KKG maupun MK3S dan sebagainya. Kita harus saling berbagi di situ. Kapasitasnya mungkin kepala sekolah ya dengan kepala sekolah, guru dengan guru dan sebagainya. Tapi secara umum seperti ini lebih baik, tapi secara khusus nanti mungkin trik untuk bagaimana seorang kepala sekolah di kurikulum Merdeka, bagaimana seorang guru menjadi guru yang baik ya, bisa praktek yang baik ya di kurikulum Merdeka ini. Inilah yang nanti akan kita adakan. Jadi nanti kalau ada guru yang bisa praktek yang baik, ya akan kita bagaimana guru itu bisa berbuat, nanti akan bisa menularkan kepada yang lain, pada guru yang lain ya seperti ini. Itulah yang nanti akan bisa menguatkan, walaupun alhamdulillah kita bersama, karena kemarin pada waktu memilih IKM ya kita memilih yang sama. Nah, ya itulah yang harapan saya seperti itu, karena kalau kita tidak bersama-sama nanti akan mengalami kesulitan ya, saling belajar bersama seperti itulah. Nah, jadi alhamdulillah ada satu sekolah menggerak yang nanti akan bisa menjadi contoh, bisa menjadi sharing kita semua ya, untuk berbagi, bisa menjalankan apa yang sudah dilaksanakan di sekolah penggerak itu, menjadi inspirasi kita untuk kita terapkan di sekolahnya masing-masing. Bagi Bapak dan Ibu guru, saya berharap semuanya tidak ada yang menghindar. Saya orang guru kelas siji, orang, tapi semuanya di kurikulum Merdeka ini semuanya harus mengisi yang namanya PMM. Ya, ini hukumnya adalah wajib ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu dalam hal sanksi, ranah sanksi ini karena sudah melaksanakan. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, di kegiatan seperti inilah yang saya harapkan nanti kita bisa bersama-sama, mungkin Pak Fitri, Pak Teguh, Bu Silvi, yang lain ya, yang ikut di menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, Bu Juni dan kawan-kawan di sekolah, ini menjadikan sumber inspirasi buat kita semua, karena dia sudah berbuat dulu, ya toh? Dia menang karena sudah melaksanakan dulu. Nah, itu Bapak dan Ibu, sehingga yang sudah melaksanakan nanti kita adopsi, kita mungkin bisa kita laksanakan, tentu saja sesuaikan dengan karakter sekolahnya masing-masing. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Bapak dan Ibu dalam hal PMM, ya saya tekankan lagi, PMM dari dinas berharap, dan mungkin nanti entah sanksi apa yang belum melaksanakan, saya tidak tahu, saya bukan penentu kebijakan ya, tapi kemarin sudah ada warning, nanti Pak tetap ada sanksi yang tidak melaksanakan PMM, terutama untuk menyelesaikan topik yang keempat ya. Itu Bapak dan Ibu, tapi rasa yang penting kita kalau belajar bersama, niru rak popo, diganti sidik-sidik, yang penting bisa mengupload dan sebagainya. Ya, itu saran saya seperti itu. Makanya saya bentuk di
tingkat gugus, maksudnya di tingkat gugus lebih kecil, nanti gugus, nanti tingkat mungkin per kelas dan sebagainya, monggo, terserah bagaimana PMM ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu dari saya, terima kasih Bapak dan Ibu yang hebat, Bapak Ibu kepala sekolah yang menginspirasi untuk kita semua supaya nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih dan semoga PMM di Korwil Kaliwungu bisa sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu, dan tolong setelah ini nanti mungkin ada penjelasan yang teknis dari Pak Fitri ya. Setelah itu nanti tetap kita bergerak ya. Kita sampai mana kemarin, karena kita kemarin Lena ada banjir, ada tes dan sebagainya. Ya, kita move on, kita mulai lagi ya, supaya nanti bisa selesai. Moga-moga bisa bersama-sama di akhir Januari ini. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, Korwil Jam Kaliwungu, acara selanjutnya adalah penyampaian teknis platform Merdeka Mengajar yang akan disampaikan oleh Bapak Fitrianto, SPDSD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi kemanfaatan PMM melalui Google Meet ini. Salat dan salam juga tidak lupa kita aturkan dengan besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapat syafaatnya. Yang kami hormati Pak Heru Sulistiono selaku Korwil Kecamatan Kaliwungu, Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Kecamatan Kaliwungu, serta Bapak Ibu Guru di seluruh Kecamatan Kaliwungu yang sudah bergabung. Di sini saya diamanati oleh Pak Afif yang harusnya untuk acara yang kedua ini adalah penyampaian hasil rapat dari pengawas, bahwa intinya Bapak Ibu izin share screen. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru, memang untuk PMM di Kabupaten Kudus ini sangat rendah sekali, sehingga perlu adanya gebrakan atau perlu adanya kegiatan di mana kegiatan untuk mempercepat atau percepatan PMM ini di kecamatan kita. Jadi kalau saya sebagai komunitas itu memang punya akses untuk dashboard IKM di Indonesia, artinya di seluruh Indonesia itu saya bisa ngecek Bapak Ibu, karena untuk dashboard pusat ini memang hanya angka, berbentuk angka-angka, tidak berupa nama. Nah, di sini dari rapat pengawas kemarin kita diberi link, di dalamnya ada yang namanya dashboard PMM, di mana dashboard tersebut isinya atau dalamnya itu kita harus mengisi manual, laporan manual. Oke, saya tampilkan Bapak Ibu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Untuk surat edaran yang sudah beredar di Kabupaten Kudus, Bapak Ibu, bahwa berdasarkan surat ini tanggal 17 Januari 2023 bahwa penyelesaian PMM, pelatihan mandiri PMM 4 topik ini maksimal
31 Januari 2023 dan semua topik per 28 Februari 2023. Nah, di sini Bapak Ibu terdapat semacam sanksi, yaitu sanksi administrasi, entah seperti apa saya juga tidak mengetahui. Intinya surat ini sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Selanjutnya untuk dashboard IKM yang sudah saya kirimkan tadi melalui grup WA kepala sekolah, tadi disebutkan oleh Pak Heru hanya 7 SD, bahwa 7 SD tersebut Bapak Ibu adalah persentase aksi nyata. Jadi persentase aksi nyata di sini itu hanya satu aksi nyata sudah dikirim, maka angka akan muncul bertambah. Jadi di sini tadi yang SD 2 Sidorekso itu masih 0%, artinya Bapak Ibu guru belum ada yang mengupload satupun aksi nyata. Ya. Jadi ketika terbaca di dashboard ini Bapak Ibu, nah di sini ketika kita cari SD 2 Sidorekso, nah ini dashboard se-Kabupaten Kudus, karena kalau saya membuat itu saya filter Bapak Ibu. Ini ketika kita cari SD 2 Sidorekso, ya. Nah ini SD 2 Sidorekso Bapak Ibu. Di sini ada 10 guru yang sudah login, ada 9, yang sudah nonton video 9, yang sudah post test 9, tetapi aksi nyatanya belum sama sekali. Artinya Bapak Ibu guru itu sudah nonton video, sudah post test, tetapi belum ada yang melakukan aksi nyata. Maka di sini aksi nyatanya 0%. Nah, ini contoh satu sekolahan. Artinya Bapak Ibu guru itu sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan pelatihan mandiri, tetapi di dalam dashboard Bapak Ibu masih rendah persenannya karena aksi nyatanya tidak diupload. Nah, ini ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah merasa kesulitan, akhirnya gini, ini artinya untuk mempercepat gitu ya. Bapak Ibu membuat selembar aksi nyata, selembar saja dikirim, itu nanti angka akan bertambah. Tetapi kemungkinan besar akan dikembalikan, artinya disuruh memperbaiki. Nah, itu pernah terjadi, saya kemarin juga seperti itu. Jadi saya membuat satu lembar aksi nyata, saya kirim, dikembalikan. Terus saya ulangi lagi dan akhirnya berhasil untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ini gambaran di SD masing-masing. Jadi untuk dashboard ini hanya satu topik saja sudah kirim aksi nyata, maka di dashboard akan muncul persentasenya bertambah seperti itu. Nah, untuk persentase membuka PMM itu ada rankingnya lagi Bapak Ibu. Jadi ranking membuka PMM seberapa banyak Bapak Ibu membuka PMM. Nah, di dashboard ini Bapak Ibu, dashboard yang saya perlihatkan ini adalah dashboard pusat, di mana dashboard ini kita bisa mengetahui berapa ranking kabupaten kita seperti itu. Nah, jadi ada dua ranking. Yang pertama ranking aktivasi lodging PMM, yang kedua adalah ranking seberapa banyak atau seberapa lama Bapak Ibu membuka PMM atau melaksanakan pelatihan mandiri. Ini sudah per 17 Januari,
tadi pagi saya buka itu per 16 Januari, Bapak. Jadi kalau tidak salah setiap jam 10 pagi itu dashboard terupdate seperti itu. Nah, sejak bulan November sampai sekarang itu belum ada pergerakan. Kita melaksanakan pelatihan mandiri lagi. Maka di sini dari pengawas Pak Heru ini bagaimana agar Kaliwungu ini bisa naik untuk dashboardnya. Nah, ini saya sampaikan untuk ranking ini yang menyelesaikan 5 topik itu masih jarang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah ranking konversi guru sekolah IKM di masing-masing tahap pembelajaran hingga menyelesaikan topik PMM per kabupaten. Nah, di sini kita berada di ranking 29. Ini untuk PMM-nya. Terus di bawah di sini ada ranking lagi, yaitu ranking pemanfaatan PMM. Untuk ranking pemanfaatan PMM untuk Kabupaten Kudus ada di ranking 17. Ya, ini termasuk naik karena kemarin sejak disampaikan oleh para pengawas di seluruh Kabupaten Kudus, ini sudah mulai ada gerakan Bapak Ibu, ada gerakan kegiatan yang ada di PMM. Kemarin saya ngecek itu masih di ranking 19 untuk pemanfaatan PMM itu. Nah, kalau yang di atas tadi ranking 29 itu karena ada 4 sekolahan yang sampai sekarang masih belum lodging. Nah, ketika 4 sekolahan itu lodging dan terdeteksi, kemungkinan rankingnya akan naik. Tetapi di ranking pemanfaatan PMM ini kita sudah mulai banyak perubahan, karena memang di semua kecamatan kemarin teman-teman saya juga sudah mulai untuk melaksanakan pelatihan secara mandiri. Nah, di Kaliwungu nanti ini setelah kegiatan ini nanti kami serahkan kepada tim di setiap gugus, mau dilaksanakan secara daring ataupun luring, nanti siap untuk membantu. Jadi para tim nanti silakan di gugus masing-masing dengan gugusnya, dengan semua kepala sekolah yang ada di gugus itu untuk rembukan nanti secara daring maupun secara luring kami persilahkan. Jadi kalau memang secara daring kita siap, jadi lebih fleksibel, waktunya juga lebih santai seperti itu. Kalau luring ini perlu waktu dan juga ada yang namanya snack dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk dashboard yang ada di Kabupaten Kudus, Bapak Ibu kemarin sudah di-share link, yaitu s.id IKM Kudus. Nah, tadi sudah saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu. s.id IKM Kudus. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kemarin di-share di grup kepala sekolah yang mungkin sudah disampaikan kepada Bapak Ibu guru di semua sekolah. Untuk kurikulum Merdeka Kabupaten Kudus, ini yang paling atas PMM itu adalah untuk lodging PMM. Jadi ketika PMM ini saya klik, ya nanti menuju ke PMM. Di sini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pelatihan mandiri. Klik pelatihan mandiri. Nah, nanti Bapak Ibu yang topik mana sih yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu klik topik. Ya. Terus di sini topik 1 namanya Merdeka Belajar. Topik 2 namanya Kurikulum Merdeka.
topik 3 namanya perencanaan pembelajaran SD garis miring paket A, dan topik 4 adalah asesmen SD garis miring paket A. Nah, ini adalah topik 1, 2, 3, 4. Di sini saya sudah melaksanakan kegiatan tersebut dan baru 1 yang mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu. Nah, ini waktunya lama, Bapak Ibu. Sekitar 3 bulanan itu baru mendapat sertifikat. Jadi memang tidak cepat untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Ini yang dulu waktu saya revisi, karena dari semua topik ini saya itu dikembalikan, Bapak Ibu. Karena tadi saya hanya sekedar mengirim 1 lembar aksi nyata. Ternyata itu tidak sesuai, akhirnya dikembalikan. Nah, di sini yang menunggu hasil validasi ini seperti ini. Yang mendapat sertifikat itu warnanya hijau, kalau yang dikembalikan warnanya kuning. Ya, Bapak Ibu. Ini ketika kita klik sertifikat, nah di sini nanti tulisannya sertifikat bisa diunduh, ya. Jadi nanti sertifikatnya akan muncul seperti ini. Nah, ini karena sertifikatnya muncul ketika saya sudah menjadi kepala sekolah, maka di sini tanggal 8 Desember ini jabatan dan sebagainya sudah menjadi kepala sekolah. Artinya ketika kita mendapatkan sertifikat, tanggal berapa itu yang nanti menjadi tanggal sertifikatnya. Jadi kalau ini saya sudah Desember 2022, artinya sertifikat saya di tahun 2022. Ini saya masih menunggu 4 topik yang masih berupa menunggu hasil validasi. Ya, di sini Merdeka Belajar, perencanaan, asesmen, sama yang satu ini asesmen awal pada pembelajaran literasi. Saya sudah 5 topik yang saya kerjakan, Bapak Ibu. Nah, nanti kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan 4 topik sampai tanggal 31 Januari. Bagaimana nanti monggo tiap gugus bisa memfasilitasi untuk kegiatan ini. Jika memang nanti cukup secara keseluruhan, artinya kita meet bersama-sama di semua kecamatan, di seluruh gugus, artinya kita meet sekali, terus semua mengikuti seperti ini pun nanti dipersilakan. Yang penting semua tim nanti ikut mendampingi ketika di sekolah ada sekolah yang terdapat kendala ataupun mungkin perlu bantuan untuk membuka maupun membantu dalam pelaksanaan pelatihan mandiri di PMM tersebut. Ini untuk tombol PMM. Nah, yang selanjutnya materi PMM ini ketika kita klik, Bapak Ibu, kita klik menuju ke slide materi tentang PMM. Materi ini oleh Kapten Kabupaten Kudus, yaitu Pak Ulil, ya, secara umum tentang aplikasi ini materinya. Jadi materi secara umum, Bapak Ibu. Jadi ini aplikasi yang melalui HP, ya, seperti ini tampilannya. Nanti Bapak Ibu bisa klik di tombol materi PMM. Selanjutnya, nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan pelatihan mandiri topik kedua, yaitu topik kurikulum merdeka. Kalau yang sudah melaksanakan 2 topik, maka laporannya 2 kali Bapak Ibu. Jadi kita klik di sini, Bapak Ibu, laporan pelatihan mandiri kita klik. Nah, nanti menuju Google Form seperti ini. Nah, terus kita ketik Bapak Ibu, kita ketik seperti saya ya, Fitrianto.
Jabatannya sekarang kepala sekolah. Ini Kecamatan Kaliwungu. Terus berikutnya. Nah, next, pilih instansi. Nah, di sini sudah disediakan nama SD-nya. Kita tinggal cari di satu Kedungdowo. Kita next, Bapak Ibu. Nah, ini setelah diisi, di sini Bapak Ibu tadi sudah melaksanakan yang mana, gitu ya. Seumpama kurikulum merdeka, klik kurikulum merdeka. Nah, tadi saya sudah ada perencanaan sama asesmen, ya. Yang asesmen, perencanaan. Karena saya sudah laporan 2, tapi masih di SD 1 Mijen waktu itu, Bapak Ibu. Ini saya klik perencanaan, terus berikutnya, terus ini dicentang-centang-centang gitu, centang, terus berikutnya, terus aksi nyata. Nah, di sini screenshot bukti aksi nyata, berarti nanti aksi nyatanya Bapak Ibu yang sudah jenengan kirim di PMM di screenshot. Jadi yang screenshot ini, yang di PMM ya. Contohnya saya bukakan, kita buka, menunggu validasi. Nah, di sini kan sudah ada menunggu validasi. Nah, aksi nyata. Nah, ini aksi nyatanya seperti ini. Nah, ini jenengan screenshot, ya, di screenshot ini. Screenshot nanti dikirim melalui link yang tadi. Nah, di sini tambahkan file, ya. Jadi bisa screenshot untuk buktinya ini. Terus aksi nyatanya tentang apa? Ya, seumpama tentang kurikulum merdeka, ketik saja. Saya sudah melaksanakan ini lalu dikirim, ya Bapak Ibu. Setelah dikirim, Bapak Ibu, di mana kita bisa melihat dashboard kita itu ada di sini, Bapak Ibu. Nah, progresnya ada di progres PMM Kudus, diklik. Nah, diklik, kita tunggu sampai terbuka, Bapak Ibu. Jadi setiap kali Bapak Ibu melaksanakan pelatihan mandiri, satu topik harus laporan, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa secara otomatis. Ini yang dari Kabupaten Kudus. Nah, di sini sudah ada 1017 pelapor. Nah, Kecamatan Kaliwungu itu baru 12, 1,2%, ya, 1,2% yang melaporkan di sini. Kita cek Kecamatan Kaliwungu, kita cek siapa saja sih yang sudah laporan, Bapak Ibu. Oke, ini akan terbuka. Nah, di sini sudah mulai untuk instansinya. Oh, Kecamatan Kaliwungu. Kecamatan, oh salah ngeklik Bapak Ibu. Kecamatan Kaliwungu. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah laporan. Yang pertama Tri Dedi Widianto. Ini sudah laporan yang pertama itu dia menjadi guru kelas 6 waktu itu. Ini sudah kepala sekolahnya 2, berarti sudah laporan 3 topik Pak Dedi. Dedi Widianto. Setelah itu yang kedua ada Bu Siti Pujiati. Di sini juga sudah laporan. Tapi tidak tahu kenapa ini 000, kemungkinan dia tidak mengklik nama SD-nya gitu ya. Nama topiknya, modulnya itu tidak diklik. Nah, di sini saya sudah laporan 2. Ini Fitrianto, guru kelas 5, Kaliwungu, SD 1 Mijen. Karena waktu itu saya di SD 1 Mijen. Nah, ini link laporan seperti itu. Yang sudah saya lakukan ada perencanaan pembelajaran sama Merdeka Belajar. Saya kirim waktu itu dan ini bukti screenshot sudah saya kirim. Selesai nanti laporannya masuknya di sini.
Makanya kemarin ketika mungkin di setiap pengawas itu membuka, Kecamatan Kaliwungu berapa sih? Ternyata baru 3 orang. Kecamatan ini baru sekian orang. Nah, di sini akan muncul dashboardnya. Jadi Kaliwungu baru 4 yang ngirim gitu ya. Kenapa 4? Di sini Pak Dedi itu tercatat sebagai kepala sekolah sama guru gitu ya. Kalau jadi di sini tertulis 4, totalnya 4 itu karena Pak Dedi sebagai kepala sekolah dan Pak Dedi sebagai guru kelas itu tercatat 2. Terus Bu Siti Pujiati dan saya. Jadi di sini baru 4 orang saja yang melaporkan kegiatan pelatihan mandiri yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pak Fitri, bisa begini Pak Fitri sebentar ya. Kemarin saya mencoba melaporkan, setelah saya isi di pilihan instansi itu SD1 Bakalan Kerapiak tidak ada. Ini, jadi kan kami tidak bisa melaporkan ke sana. Ya, oke. Pengecualian ya. Nanti itu Bu, laporannya kepada Pak Ulil. Jadi nah, itu, di surat itu kan ada nomornya Pak Ulil. Jadi Pak tolong SD saya ditambahkan di dalam Google Form pelaporan IKM karena gini. Waktu gini Pak Fitri. Itu memang itu Bu. Sekolah penggerak itu tidak ada yang tertulis namanya. Sekolah penggerak tidak usah itu tidak ada. Ya, sekolah penggerak ada. Ya, tapi kalau memang mau laporan Bu Zun itu bisa ditambahkan melalui Pak Ulil memang. Sekolah penggerak tidak usah. Saya katanya ketok. Nah, itu yang di sini memang yang bukan sekolah penggerak Bapak Ibu. Oh gitu. Ya. Terus untuk ini kan buatan Kudus sendiri ya Bapak Ibu. Jadi untuk errornya itu mungkin lebih banyak. Tapi di dashboard IKM yang Pak Fitri sering share di grup KS itu kan tadi awalnya kan SD penggerak tidak masuk. Tapi sekarang masuk. Ada. Untuk level kabupaten tidak usah ya berarti ya. Ya, untuk tingkat pusat sekarang sudah lengkap Bu. Untuk SP-nya itu masuk. Tetapi tadi kemarin ada satu masalah di TK Kecamatan Kaliwungu itu sudah mengerjakan semua, tapi dashboardnya kok tidak nambah gitu. Nah ini yang mungkin jadi kendala di lapangan. Jadi di lapangan juga ada semacam itu Bapak Ibu. Terus mungkin Bapak Ibu juga tanya, ini SD saya itu ada 10 yang tercatat, tapi sebenarnya baru ada 9. Terus yang satu ini siapa? Entah, pokoknya kalau saya kemarin memang saya cari, pokoknya semua yang punya akun belajar tak suruh untuk login. Termasuk yang sudah purna, sudah itu tak suruh login aja. Alhamdulillah sekarang sudah 100% Bapak Ibu. Artinya semua sudah melakukan login dan melakukan aksi nyata. Nah ini yang dashboard secara pusat. Artinya yang kita lakukan ini karena hasil dari rapat pengawas kemarin yang di-share adalah link dari sid.ikm-kudus tadi. Nah ini saya jelaskan cara mengisinya tadi. Jadi dari atas ya Bapak Ibu. Tadi sudah lengkap, ini sudah selesai, artinya dari login PMM, materi PMM, laporan pelatihan mandiri secara mandiri masing-masing, lalu melihat progres di kabupaten. Nah, untuk progres secara pusat, Bapak Ibu, itu nanti akan saya kirimkan lewat PDF. Kenapa PDF? Saya biasanya itu gini Bapak Ibu, ketika saya mendownload di sini, ya di progres secara umum ya secara umum pusat itu saya downloadnya itu hanya bisa 1 kabupaten, artinya TK, SMP, SMA, SD semua terdownload. Nah di situ langsung saya filter, saya ngambil yang Kaliwungu saja, saya filter terus saya urutkan seperti itu. Jadi seperti ini yang Bapak Ibu lihat di layar, ini adalah hasil downloadan dari dashboard
IKM Pusat. Nah, di sini itu ketika saya download itu tidak hanya Kudus, Bapak Ibu. Jadi difilter di sini, filternya atas ini Bapak Ibu. Ketika kita klik, kita bisa memilih kabupaten mana yang ingin kita tampilkan, ya. Jadi di sini sebenarnya tidak hanya Kudus, tapi Jawa Tengah saya download. Karena apa? Ketika saya ditanya tentang dashboard IKM di kabupaten lain, saya cukup memberikan link ini. Mereka nanti akan melihat sendiri. Nah, di sini kabupaten lengkap. Yang saya centang hanya Kabupaten Kudus. Kalau saya centang Banjarnegara, Banjarnegara muncul. Jadi ini dashboard secara nasional. Dashboard ini akan bertambah ketika Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata satu topik saja, Bapak Ibu. Itu yang dashboard pusat. Tetapi di kabupaten, BPPMP maupun BPGP itu akan mengecek per topik. Artinya nanti ada dashboard yang per topik itu berapa orang, tetapi hanya bisa menampilkan berapa orang saja, artinya tidak bisa per nama. Ini yang jadi permasalahan sejak awal. Saya juga sudah sering memberikan masukan kepada tim di pusat melalui Kokapten maupun Kapten Belajar ID di Jawa Tengah, tetapi sampai sekarang tidak ada respon yang begitu signifikan. Artinya kita hanya bisa melihat angka-angka seperti ini. Jadi seumpama Bapak Ibu membuka link ini, ya, ini saya bagikan linknya, saya salin link, ini saya kirim di Guru Kaliwungu, Bapak Ibu. Nah, ketika ini saya share seperti ini. Nah, link ini adalah dashboard per 16 Januari, Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu klik kan muncul seperti ini, ya, dashboardnya. Nah, Bapak Ibu kepengen mencari SD-nya, caranya dengan cepat adalah Ctrl F, terus diketik nama SD-nya, SD, seumpama 1 Bakalan. Nah, nanti akan mencari dia. Nanti dia akan mencari SD-nya. Nah, secara cepat. Karena ini saya buka Meet, buka yang lain. Nah, ini muncul langsung SD 1 Bakalan Kerapia, gitu ya. Terus kita bisa lihat di SD 1 Bakalan Kerapia itu adalah SP, Sekolah Penggerak. Jumlahnya ada 9, semuanya 9. Nah, ini masih ada satu yang belum aksi nyata. Tinggal entah siapa, saya pun tidak tahu, Bapak Ibu. Kalau ditanya itu yang satu siapa toh Pak? Biar bisa saya kasih tahu. Nah, itu yang tidak bisa saya jawab. Karena saya hanya dapat berupa angka-angka saja. Nah, ini contoh ketika kita pencarian. Karena contoh lagi kita mencari, ya. Jadi Ctrl F gitu ya. Kita ketik nama SD-nya. SD 1 Kaliwungu. Nah, ini muncul dia langsung di sini Bapak Ibu. Dia pencarian ya. Terus kita cek. Nah, di sini SD 1 Kaliwungu tertera 6, logingnya 6. Nah, di sini yang sudah nonton video 6, yang post-test baru 3, yang aksi nyata baru 1. Nah, ini perlu apakah kemarin mengikuti kegiatan bersama Pak Pur oleh jelas nawas menggebu-gebu ya. Ini juga perlu jangan gini Bapak Ibu. Artinya ini mungkin geopo gitu. Artinya kita jangan seperti itu. Silahkanlah kerjakan secara, kalau Bapak Ibu mau mendapat ilmu kurikulum merdeka, itu memang benar-benar dibuka, dilihat, ditonton Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan bisa merasakan selama ini saya ngajar itu seperti apa sih. Nah, jadi di kurikulum merdeka,
di PMM. Nanti ketika Bapak Ibu sudah membuka, Bapak Ibu mengikuti calon guru penggerak, itu tidak bingung karena sudah materinya sudah terbaca semua, sudah masuk ke kita semua seperti itu. Ya, monggo Bu Silvi, ada pertanyaan? Terima kasih Pak Fitri. Oke. Mungkin tadi secara tidak langsung sudah disampaikan Pak Heru. Ini kendala pada purna tugas. Pada purna tugas itu kan masih diminta untuk mengisi, sedangkan kan yang bersangkutan sudah tidak ada. Apakah ada solusi lain supaya jika terlaporkan sudah purna tugas, datanya terhapus? Jadi berapa yang mengerjakan itu memang pasti personal yang duduk atau berada di SD yang bersangkutan, sehingga tidak mengotori jumlah nilai atau persentase yang ada di sekolah masing-masing. Terima kasih, semoga selalu ada solusi untuk itu. Saya rasa semua sekolah hampir sama, jadi kita tidak mengisi data palsu atau mengadakan orang yang memang sudah seharusnya tidak berada di sekolah. Terima kasih. Oke, saya jawab. Untuk data itu memang agak sulit Bapak Ibu, karena sebenarnya kemarin SD saya, SD 1 Kedung Dowo itu jumlahnya 9, tapi sekarang sudah berkurang 1. Saya tidak tahu siapa yang berkurang, ataupun apakah yang pensiun, apakah Bu Sri Suwarni yang ke SD 4 Kedung Dowo gitu ya. Terus di dalam data apa namanya, dashboard Belajar ID itu memang masih terdapat beberapa akun-akun yang sudah pensiun. Artinya data ini itu tidak langsung cepat berubah, itu tidak bisa langsung. Seperti SD 1 Kaliwungu kemarin itu 7 orang, sekarang sudah 6 gitu ya. Siapa yang berkurang itu kita tidak tahu. Artinya gini, kemarin yang tempat saya akhirnya seperti ini Bapak Ibu. Karena ada GTT yang mungkin ngajar kelas dan mereka tidak punya akun belajar, akhirnya mereka belajar kurikulum merdeka menggunakan akun belajar yang sudah pensiun. Dan saya untuk bisa melaksanakan sampai 1 topik. Kenapa 1 topik? Karena dengan 1 topik angka ini sudah penuh seperti itu. Tetapi nanti kelanjutannya itu saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Kalau memang mau belajar silahkan untuk melanjutkan pelatihan mandiri tersebut. Tetapi di sini bagi yang mempunyai akun belajar itu pasti terdeteksi. Artinya semua yang mempunyai akun belajar silahkan untuk melaksanakan pelatihan mandiri di PMM. Nah, dari pusat sebenarnya seperti ini Bapak Ibu. Kenapa di daerah ini sangat rendah pemanfaatan PMM? Ibaratnya mereka ngajarnya itu bagaimana? PMM aja belum pernah dibuka. PMM aja tidak pernah diulek-ulek seperti itu. Bahasanya seperti itu. Jadi ketika kita berada di LPMP atau BPPMP atau BBGP itu ketika dimunculkan dashboard terus ranking kabupaten atau yang lain itu dimunculkan, kadang saya sendiri tuh ya malu ya bagaimana seperti itu. Karena apa? Sebenarnya sejak awal saya pun sudah memberikan informasi-informasi kepada Bapak Ibu, tetapi ya tadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Saya pun tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan PMM maupun apa yang ada yang sudah disampaikan kementerian kepada kita secara langsung, karena memang dari kementerian sekarang itu suratnya langsung ya Bapak Ibu, entah itu CGP, entah itu kegiatan penulisan soal nasional. Jadi kemarin ada penulisan soal nasional, saya sudah nge-share kepada Bapak Ibu, silakan daftar karena itu tidak melalui dinas. Artinya Bapak Ibu ketika mau berkembang, mau belajar, itu nanti akan tahu di sana di nasional itu Kabupaten Kudus itu jarang sekali muncul. Kenapa? Ya tadi Bapak Ibu, karena tidak ada yang ibaratnya ketika ada link-link itu dibiarkan aja gitu. Cuma kemarin memang sejak pandemi saya, Pak Teguh, terus ada Bu Deni, Bu Indah yang sudah menjadi Google Master Trainer,
ini yang memang di Google Master Trainer itu diberikan akses informasi cepat dari kementerian. Artinya setiap kali ada info penting dari kementerian, kita mendapatkan email, Bapak Ibu. Jadi email-email di kementerian, ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendapatkan email, jadi kalau sudah mengikuti grup ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang belum, itu kita selalu dapat laporan di sini. Di email yang kita daftarkan menjadi Google Master Trainer waktu itu. Jadi di kegiatan pusat itu memang infonya sangat cepat dan kebanyakan melalui email, ya, melalui email-email yang ada di sini. Jadi ketika kita, nah di sini ada Revo Indonesia, ini ada updatean, selalu ada updatean terbaru dari kegiatan-kegiatan yang ada, Bapak Ibu. Kita selalu dikasih informasi tentang kegiatan-kegiatan dari kementerian. Termasuk edu webinar yang mungkin besok akan dilaksanakan, itu kita dikasih tahu. Kenapa webinar-webinar ini dilaksanakan dari kementerian melalui Revo Indonesia? Karena kerjasama Google dengan Kemendikbud itu melalui Revo. Jadi Revo itu adalah perusahaannya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan secara mandiri, saya pernah bilang kepada teman-teman, ketika kita melaksanakan pelatihan yang diadakan kementerian, sekali pelatihan itu biayanya mahal, di atas 1 juta, Bapak Ibu. Tapi itu gratis, dibayari oleh pemerintah. Dan saya sudah melaksanakan Google Master Trainer 3 kali, artinya 3 kali pelatihan selama 3 bulan kalau tidak salah waktu itu kalau di total biayanya itu sampai 5 juta lebih. Tapi itu gratis. Nah ini yang bisa kita lakukan. Artinya Bapak Ibu sekarang harus secara mandiri, yang GTT belum sertifikasi, yang apa itu harus mencari informasi sendiri, Bapak Ibu. Kok yang sana sudah bisa ikut PPG Prajab, linknya dari mana? Mereka mencari sendiri. Kok saya belum PPG sendiri, saya sudah lama ngajarnya dan sebagainya. Silahkan Bapak Ibu mencari informasi secara luas di internet tentang PPG. Karena semuanya sudah ada di kementerian. Jadi sudah urut Bapak Ibu. Nah ini yang harus Bapak Ibu guru lakukan di semua jenjang, tidak hanya di SD Bapak Ibu. Jadi memang saat ini dunia teknologi semakin berkembang. Ketika kita tidak mau berjalan untuk mengikutinya, maka Bapak Ibu akan tertinggal semakin jauh dan semakin jauh. Ketika sudah tertinggal jauh, akhirnya malas dan ya udah, akhirnya pasrah seperti itu. Nah, ketika pasrah disitulah akhirnya ketika ada info-info penting bagi Bapak Ibu guru yang tadi, entah itu tentang PPG, tentang CGP, tentang apapun di dunia pendidikan, Bapak Ibu tidak bisa mengikutinya. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari hasil rapat PMM bersama pengawas, yaitu tentang dashboard ini yang harus saya jelaskan, yaitu dashboard sid.IKM-Kudus yang sudah saya jelaskan. Mungkin sebelum acara selesai, mungkin ada pertanyaan, monggo. Pak Fitri. Ya, monggo. Makasih Pak Fitri. Tadi sudah jenengan jelaskan bahwa kita tuntutan minimal menyelesaikan 4 topik ya. 4 topik ini itu bebas memilih ataukah secara berurutan Pak Fitri? Sebenarnya kalau menurut saya sih bebas saja Bu, yang penting 4 topik ya. Artinya kita itu kalau di dashboard pusat itu memang
acak Bapak Ibu, tidak harus urut. Tapi kalau Bapak Ibu pengen daripada bingung nanti sudah sampai topik mana, silakan urutkan dari atas. Artinya kalau diurutkan dari atas, topik 1, 2, 3, 4 itu memang Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, perencanaan, sama yang keempat itu apa tadi Bu? Profil ya? Asesmen. Profil apa asesmen gitu loh Pak? Saya buka. Coba dilihat Pak. Nah ini, jadi yang topik pertama itu Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, perencanaan pembelajaran, sama asesmen. Nah, tadi disampaikan sama Pak Heru masalah aksi nyata, entah itu plagiasi, entah itu apa. Sebenarnya memang apa ya, tim validasi itu orang banyak, tidak hanya satu sekarang. Artinya sudah bertambah dan setiap tim punya cara masing-masing ya Bapak Ibu. Ketika saya sama persis kok ini diterima ini tidak, nah itu tergantung siapa yang memvalidasi juga. Terus di sini saya sudah berusaha untuk memberikan template ya Bapak Ibu. Nah ini saya sampaikan, template yang saya berikan ternyata sampai sekarang berubah-ubah nama. Kenapa berubah-ubah nama? Karena Bapak Ibu tidak buat salinan. Nah ini saya akan yang belum mendapatkan template topik 1, karena kemarin kan kita topik 2 ya Bapak Ibu ya. S.id _ topik 1 aksi nyata PMM. Nah ini untuk topik 1. Nah ketika link itu diketik Bapak Ibu ya, saya ketikkan di kolom chat. Di kolom chat untuk template topik 1 Bapak Ibu. SID _ topik 1 aksi nyata PMM. Ya. Untuk tim, sebenarnya untuk tim sudah saya berikan sampai topik 8 ya. Sudah saya share, itu ada 2 contoh yang bentuknya langsung di PMM sama yang di Canva. Nah, nanti silakan bisa apa ya dibagi. Nah, di sini lihat Bapak Ibu. Di Canva saya itu gambarnya sudah berubah foto, berubah nama gitu ya. Megawati SD Negeri Ndeles ini wah orang mana ya? Pokoknya ini mungkin orang yang sudah buka link saya tapi tidak disalin gitu. Nah, caranya bagaimana agar link ini menjadi Canva Bapak Ibu? Ya. Sekali lagi, ketika membuka Canva seperti ini, Bapak Ibu harus login menggunakan belajar.id. Ya. Setelah login menggunakan belajar.id, link yang saya berikan aksi nyata ini, ya s.id _ topik 1 aksi nyata ini, jenengan klik, ya. Jenengan klik nanti muncul seperti ini ya. Ini kemarin juga sudah disampaikan di tiap gugus. Jangan lupa buat salinan. Jika di Canva Bapak Ibu berbahasa Inggris ya, ketika diklik file di sini, di sebelahnya beranda, di atas ini ada file. Silahkan diklik. Terus Bapak Ibu geser ke bawah. Nanti ada buat salinan. Ya. Kalau bahasa Inggris make a copy. Ini diklik Bapak Ibu. Ya, diklik nanti akan bergeser ke tab yang kedua. Setelah itu tab ini jenengan silang. Sehingga yang muncul adalah tab salinan. Nah, di sini Bapak Ibu mau rubah seperti apapun, Canva-nya sudah punya panjenengan masing-masing, sudah tidak punya saya, gitu ya. Nah di sini
baru Bapak Ibu rubah fotonya, kalimatnya gitu ya, warnanya. Jadi bagaimana sih agar tidak plagiasi? Tidak harus semuanya dirubah, tapi silakan merubah sebagian-sebagian atau bentuknya dirubah. Ini tergantung Bapak Ibu. Ya. Saya mungkin pernah mendengar ada yang bilangnya itu plagiasi itu ini. Monggo, kalau memang tidak mau menggunakan template ini, silahkan Bapak Ibu membuat sendiri. Banyak sekali template di Canva. Silahkan jenengan pilih. Terus kalimatnya di copy paste atau dipindah seperti itu. Ini silahkan. Kita sebagai tim dari tim IKM dari 9 orang dan ini sudah memberikan kemudahan sebenarnya. Sudah dikasih template, sudah dikasih mungkin bersama-sama gitu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata masih ada beberapa sekolahan yang aksi nyatanya belum dikirim. Nah ini kan berarti masih ada yang perlu kita evaluasi. Jadi evaluasi kemarin, pelaksanaan kemarin secara keseluruhan berhasil karena sudah 30-an lebih, artinya 35 sekolah itu sudah 50% ke atas. Tinggal 7 SD yang 50% ke bawah. Nah, ini sudah lumayan berhasil, tetapi baru 1 topik Bapak Ibu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana sih cara membuat aksi nyata menggunakan Canva. Silahkan Bapak Ibu mungkin nanti membuka pelatihan mandiri, saya mau melakukan aksi nyata yang berbeda, kami persilahkan Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Silvi, Bu Jun, ada lagi monggo. Terima kasih. Karena saya kemarin juga sebelum rame-ramenya disuruh PMM itu dulu-dulunya sebelum saya sekolah penggerak saya sudah pernah mengerjakan dan dapat 3 topik. Berarti saya tinggal nambah 1 topik saja dulu ya. Betul sekali Bu. Jadi tinggal melanjutkan. Artinya kalau di sekolahan itu sudah ada yang sampai 2 topik, berarti tinggal melanjutkan yang topik ketiga. Jadi Bapak Ibu tinggal laporan. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah laporan ini ya Bapak Ibu ya, laporan di pelatihan mandiri itu yang sudah melakukan aksi nyata. Terus yang kedua melanjutkan kegiatan topik berikutnya sampai di bulan Januari. Nah di sini monggo nanti untuk tim kita sepakati mau melaksanakan secara daring seperti ini, nanti kita gantian Bapak Ibu. Jadi yang mengisi bukan saya, tapi nanti gantian, nanti yang jadi moderator, yang jadi pemateri, yang jadi yang lain nanti bisa berbagi di ruang Meet ini. Dan nanti bisa kita sepakati hari apa, jam berapa, biar Bapak Ibu tidak terganggu dalam pelaksanaan belajar mengajarnya. Kalau saya punya angan-angan sih hari Sabtu jam 10 ya Bapak Ibu. Hari Sabtu jam 10 kita laksanakan kegiatan ini secara rutin. Artinya setiap jam 10 kita laksanakan. Jika dalam tim itu ada yang berhalangan, maka tim lain bisa mengisi secara bergantian seperti itu. Mungkin nanti bisa ketemu untuk pembahasan kelanjutan dari kegiatan ini. Mungkin itu Bapak Ibu ada tambahan atau pertanyaan yang lain, monggo. Kalau tidak ada, saya serahkan ke Bu Silvi lagi. Ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu. Maaf Pak Fitri. Untuk mendengung siapa? Bu Deni, yang lain suruh memute. Atau maaf Pak Fitri, saya hanya meluruskan, saya tidak termasuk tim ya. Nanti kalau saya termasuk tim itu, kalau ditanya, saya itu nggak bisa apa-apa. Sedangkan punyanya saya itu sudah saya selesaikan aksi nyatanya, tapi belum divalidasi gitu Pak Fitri. Saya hanya meluruskan, saya bukan tim ya.
sebenarnya memang gini Bu Deni, secara di Kabupaten Kudus BMT itu memang sebenarnya menjadi tim UKM PNM secara apa ya, artinya jenengan kan sudah masuk ke GMT itu di BPMP sebenarnya cuma untuk tim IKM di Kecamatan Kaliwungu kemarin sudah dibentuk 8 orang itu untuk gugus Bakalan Krapyak itu ada 2 orang, Bu Inggar sama Bu Lilian untuk daerah Bakalan Krapyak, gugus Bakalan Krapyak dan Rambatan Kidul 1 ya. Terus untuk yang tengah Rambatan Lor itu Pak Jadik sama Bu Sriaton atau Bu Cici. Terus di Garung sama Karangampel itu ada Pak Dedi sama Bu Indah. Terus untuk yang Garung Kidul sama Mijen ada Bu Diah sama Bu Silvi. Kedung Dowo ada Pak Haris sama Pak Nawawi. Terus untuk Kaliwungu ada Pak Pur sama Bu Jayanti. Untuk Papringan Pak Teguh sama Bu Eli. Terus yang bagian barat itu ada Pak Sigit sama Bu Safrida, Bu Safrida siapa? Nubjatul, Bu Nubjatul. Nah itu timnya yang ada di gugus, artinya nanti yang membantu Bapak Ibu ketika ada kesulitan, artinya mereka pun mungkin sama ya Bu Deni. Ini sama-sama kita mulai dari awal, artinya kita itu tidak terus bisa itu enggak. Kita juga sama-sama belajar seperti itu. Jadi mohon, artinya kita semuanya belajar bareng. Saya tidak yang terpintar, saya tidak yang terbaik itu tidak, tapi saya pun masih belajar. Teman-teman pun masih belajar. Artinya kita harus kolaborasi untuk melakukan kegiatan PMM ini. Jadi ayo bareng-bareng. Kalau memang dijak bareng enggak mau ya udah, ditinggal aja, udah seperti itu. Itu jawaban dari saya Bu Deni. Mungkin yang lain mungkin Pak Sri Harnanto menambahi. Angkat tangan Pak Sri Harnanto. Monggo. Kalau tidak ada saya serahkan ke Bu Lilian. Monggo Bu Lilian. Angkat tangan Bu Lilian. Pak Sri Harnanto ini. Ayo pada angkat tangan, mau tanya apa? Begini Pak Fitri, saya setuju dengan Pak Fitri tadi bahwa sebenarnya kami itu hanya menyemangati nggih Pak nggih, sama-sama belajar. Jadi tidak langsung hebat, pinter gitu untuk mengerjakan PMM. Ada juga saya juga mengulang kembali 2 topik untuk aksi nyata saya. Jadi mungkin setiap sekolah juga ada yang sudah mampu lebih dari itu, jadi bisa saling berbagi dengan teman yang lain. Saya seperti itu, Pak. Tapi biasanya pada ngumpet, Bu. Enggak, Pak. Enggak apa-apa sebenarnya, misalnya sudah bisa, kemudian membantu teman yang lain, mungkin insya Allah bisa tercapai untuk 100% di suatu sekolah. Ya. Itu Pak menurut saya. Terima kasih, saya juga belajar Pak. Ketika Ya, ditanya terima kasih Bu Lilian. Jadi intinya sebenarnya gini Bapak Ibu, bagaimana sih sekolah kita agar bisa 100%? Silahkan Bapak Ibu itu berkolaborasi, bekerja sama, bareng-bareng. Intinya itu, kolaborasi, bekerja sama, bareng-bareng dikerjakan. Tadi yang Bu Silvi yang pensiun piye, coba berikan ke GTT biar ikut belajar, terus ngerjakan 1 topik lah. Yang penting ya selesai. Itu yang saya lakukan kemarin seperti itu. Alhamdulillah SD saya sekarang sudah 100%. Karena apa? Berkat kerjasama dan kolaborasi Bapak Ibu guru. Tanpa memandang, iku nggone iku digarapno enak, enggak seperti itu. Artinya kita bersama-sama belajar bersama untuk sama-sama membuat SD kita itu di sana. Jadi jenengan jangan sampai diopyak-opyak. Iki SD iki 0%, diopyak-opyak yang diopyak-opyak bukan jenengan tapi saya ke ke Pak Heru,
ke pengawas nanti datang gitu ya. Seperti kemarin di TK seperti itu. Akhirnya SD-nya tersebut di dalam kegiatan ini. Wah, iki kok aku rak diwarai dhewe gini, padahal semua sudah dikasih materi yang sama. Semua sudah dikasih link-link yang sama, tapi kenapa hasilnya berbeda? Itu karena tergantung dari SD masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi, monggo yang mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kembali ke Bu Silvi. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ada salah-salah kata. Saya sebagai pemateri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya serahkan kepada Bu Silvi. Terima kasih, sangat mencerahkan sekali Pak Fitrianto. Terima kasih semua Bapak Guru hebat di Kecamatan Kaliwungu. Semoga acara pada siang hari ini, persamaan persepsi pemanfaatan PMM, dapat terus memotivasi kita untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan sesama, terutama untuk diri kita sendiri. Selalu untuk optimis dan termotivasi untuk mengerjakan PMM. Sekian dari saya selaku pembawa acara. Jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon maaf. Semoga hari Bapak Ibu semua bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.